Oke, jumpa bersama gue Ferry Debon di kesempatan perdana channel T4C atau Tech for Creative Indonesia, dimana channel ini adalah wadah yang gue create buat gue dan teman-teman gue untuk sekedar sharing session dan berbagi pengalaman kita dalam menggunakan produk-produk gadget atau produk teknologi yang berhubungan dengan workflow atau pekerjaan dari para pekerja kreatif di Indonesia. Nah, di kesempatan perdana konten pertama channel Tech for Creative ini, gue ingin berbagi pengalaman gue dalam menggunakan eksternal SSD SanDisk Extreme Pro. Di video ini, gue akan mencoba mengulas bagaimana performanya, kira-kira cocoknya untuk workflow seperti apa dan digunakan oleh insan kreatif tipe apa nih produk SanDisk Extreme Pro ini. Secara sekilas, SanDisk Extreme Pro ini bentukannya mirip banget sama SanDisk Extreme yang tipe biasa alias yang non pro. Cuman memang perbedaan yang paling mencolok adalah di performanya. Si SanDisk Extreme Pro ini di packaging claim speednya itu mencapai 1 TB per second. Sebagai perbandingan aja, gue itu punya juga hard disk konvensional ya, Adata. Kemarin gue cek di Blackmagic Disk Test, itu transfer speednya mencapai 150 MB per second, dan dengan speed yang segitu gue kalau misalnya nonton film HD gitu ya yang gue punya dan gue save di sini di Adata eksternal di sini hard drive, itu nonton film dari situ langsung pengalamannya cukup seamless, nggak ada delay, nggak ada glitch sama sekali. Dan perlu gue note juga bahwa si SanDisk Extreme Pro ini kecepatannya 2 kali lipat daripada produk eksternal SSD dari Samsung T5. Nah, alasan kenapa speed SanDisk Extreme Pro ini bisa mencapai 1 TB per second adalah dia menggunakan teknologi NVMe dan juga koneksi transfer datanya itu menggunakan USB Type-C 3.1 Gen 2 kalau gue nggak salah. Nah, pertama-tama di review kali ini gue akan mencoba mengecek performa aktual daripada SanDisk Extreme Pro ini dengan menggunakan Blackmagic Disk Test, dan bisa kita lihat bahwa actual performance dari SanDisk Extreme Pro ini transfer rate-nya mencapai 800 MB lebih gitu ya, alias 80% lebih dari claim speed-nya baik untuk read maupun untuk write, which is cukup fantastis, cukup reliable, dan cukup bikin gue quite happy. Nah, dengan speed yang kencang dan reliable tadi, gue penasaran. Jadi begitu pas waktu gue sesudah beli produk ini, gue mencoba bereksperimen gitu ya dengan melakukan video editing, dimana project file dan footage dari video yang gue kerjain itu gue simpan di sini dan gue edit langsung dari sini. Gue mulai dulu dengan melakukan editing project video gue yang resolusi footage-nya itu Full HD. Gue pakai iMovie dulu ya, sekedar untuk testing. Bisa kita lihat scrolling timeline, scrolling footage, semua pengalamannya seamless, tidak ada delay, tidak ada glitch sama sekali. Bahkan gue coba melakukan sedikit stabilization dan coloring test, itu juga pengalamannya cukup smooth, seolah-olah hampir kayak kita bekerja langsung dari internal storage. Kemudian gue bereksperimen sekali lagi dengan melakukan editing video dari project gue yang resolusi footage-nya 4K. Again, semua project file, semua footage tersimpan di SanDisk Extreme Pro ini, dan gue langsung melakukan editing dari sini. Bisa kita lihat lagi di sini gue melakukan scrolling footage, scrolling timeline, dan bahkan mencoba melakukan sedikit speed ramping test dari salah satu footage. Itu pengalamannya cukup seamless, tidak ada glitch, tidak ada delay. Nah, dengan performa yang kencang dan reliable seperti yang gue alamin, gue highly recommend banget sih produk ini untuk para pekerja kreatif yang mungkin kondisinya sama kayak gue gitu ya, punya MacBook Pro keluaran tahun 2016 yang internal storage-nya terbatas tapi project filesnya gede-gede. Nah, mungkin bisa menjadikan ini sebagai solusi yang praktis. Ingat, jangan dijadiin ini sebagai storage pasif, cuman buat nyimpen atau nge-backup data. Sayang gitu ya dengan speed yang kenceng, mendingan dijadikan project disk dan bekerja langsung dari sini.
Atau misalnya kalian pengguna iMac yang memang internal storage-nya itu hybrid ya, ada yang si boot disk-nya SSD, tapi ada juga yang buat datanya masih menggunakan hard disk konvensional. Nah, agak sayang gitu kan kalau misalnya prosesor dan VGA-nya udah bagus, tapi bottleneck-nya ada di hard disk konvensional. Nah, ini bisa menjadi salah satu hack, salah satu solusi untuk bikin workflow pekerjaan kalian jadi lebih mantap lagi. Satu hal yang gue pingin notes adalah ini produk agak cepet anget atau panasnya gitu ya, jadi make sure mengoperasikannya di ruangan yang ber-AC atau ruangan yang bertemperatur tidak panas. Kalau gue sih biasanya setelah 2 jam penggunaan, gue unplug dulu, gue eject dulu, gue istirahat, kemudian baru gue lanjutin kerjaan lagi. Tapi sebenarnya nggak terlalu perlu khawatir juga, karena di packagingnya di sini klaim warranty-nya adalah 5 tahun dari SanDisk. Nah, gue juga pengen note, sebenarnya ada produk yang lebih kencang, yakni Samsung S5 external SSD. Namun performanya yang transfer rate-nya mencapai 2,5 TB per second juga diikutin harganya yang sedap gitu ya. Sebuah external SSD, kalau gue nggak salah yang kapasitas 1 tera itu harganya 9 juta rupiah, which is sangat luar biasa gitu ya buat sebuah media storage. Nah, kalau gue sih dengan performa si SanDisk yang 1 GB per second dan cukup untuk melakukan editing video 4K langsung dari sini, buat gue itu sudah lebih dari cukup untuk menunjang workflow gue. Nah, SanDisk Extreme Pro ini harganya sebenarnya agak lumayan gitu ya, dengan kapasitas 512 GB seperti yang gue punya ini bisa kalian dapetin dengan harga 2 juta rupiah atau sedikit di atas 2 juta rupiah. Tapi dengan performa yang ditawarin sih menurut gue lumayan worth it. Oke, sekian konten perdana dari channel Tech for Creative kali ini. Be sure to subscribe karena gue dan teman-teman gue akan selalu mencoba untuk come up dengan konten-konten yang mungkin bermanfaat buat kalian para pekerja kreatif, terutama dari sisi teknologi dan gadget. Thank you and see you.